apa namanya, mulai untuk live ya. Kita malam ini berarti temanya akhlak kan Ustadz ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak sekalian, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Ustadz Johar Ridhoni Marzuk dari Bangka Belitung yang setiap pekan insya Allah selalu membersamai kita untuk berbagi sharing ilmunya kepada kita semua yang insya Allah akan menambah pengetahuan agama kita dan juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kekuatan kemudahan untuk menuntut ilmu bersama-sama. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah di jalan Allah. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, malam hari ini tema kajian kita yaitu tentang akhlak. Kita membahas buku Bidayatul Hidayah, ya, permulaan jalan hidayah. Jadi kita membahas akhlak satu persatu agar harapannya kita bisa semakin paham dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehingga akhlak kita semakin hari bisa semakin baik. Perilaku kita adalah perilaku-perilaku yang berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan ilmu agama, tidak asal sesuka kita, sesuka emosi kita, menuruti emosi kita, tapi berdasarkan pengetahuan yang memang harus kita jalankan sesuai dengan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz Johar Ridhoni, saya persilahkan waktunya untuk bisa menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Imam atas kesempatannya untuk kembali kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Tentu sebelum itu kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan lagi untuk kita menambah ilmu di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji kitab yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dengan judul bukunya Bidayatul Hidayah, permulaan jalan menuju hidayah. Nah, di sini kita membahas bagian
tentang cara meninggalkan maksiat zahir, di mana pada pembahasan sebelumnya Imam Ghazali beliau menyebutkan bahwasannya ada 7 anggota badan yang harus kita jaga, karena ketujuh anggota badan itu bisa membawa seseorang ke dalam api neraka. Artinya dari 7 anggota badan itu ada 7 pintu-pintu neraka kalau kita tidak menjaganya. Yang pertama yaitu mata, kemudian kedua telinga, yang ketiga lisan atau lidah, kemudian keempat perut, kelima kemaluan, keenam tangan, dan ketujuh kaki. Tentu bukan berarti anggota-anggota badan kita yang lainnya itu tidak ada potensi untuk membawa kita kepada api neraka. Semuanya ada. Tapi potensi terbesar itu biasanya lahir dari 7 anggota badan. Kita sudah membahas sampai kepada cara menjaga lisan. Betul, Ustaz Imam? Sampai halaman berapa? Antum masih ingat? Ya Ustaz, kemarin itu ya lisan ya. Ya, halaman 122 kalau saya Sebentar tidak Ustaz. 122, oke. 122 halaman PDF-nya berapa ya Ustaz ya? Halaman PDF-nya halaman berapa nih ya? Halaman 63. Iya, 63. Oke, ya. Halaman 63. Jadi kita akan masuk salah satu di antara dosa yang sering dilakukan oleh lisan kita adalah berdebat. Tapi sebelum itu mengumpat sudah. Iya, betul. Bohong, menyalahi mengumpat janji. Itu belum juga. Iya, kalau mengumpat kayaknya belum, Ustaz. Kan menyalahi janji sudah mengumpat. Oke. Berarti kita 119. Mengumpat atau belum semuanya? Saya agak lupa itu, Ustaz. Oke, kita ulang sedikit saja. Oh iya, mungkin kita masuk. Kita ulang sedikit, boleh deh mengumpatnya. Perlu dibacakan nggak, Ustaz, yang mengumpatnya? Ya, siap. Seperti biasa mungkin. Oke. Kita bergiliran sambil menunggu jemaah yang lain. Ya. Ya, baik. Oke, yang ketiga, baik Ustaz. Mengumpat orang. Dosa mengumpat orang adalah lebih berat daripada 30 kali berzina seperti yang disebutkan di dalam hadis. Dan yang dimaksudkan dengan ghibah atau mengumpat ialah bahwa engkau mengatakan apa saja perkara yang sabit dengan seseorang. Jikalau ia mendengar perkataan tersebut, tentu ia akan marah. Maka engkau dikira seorang yang mengumpat lagi zalim, walaupun apa yang engkau sebutkan itu benar-benar berlaku pada diri orang yang berkenaan. Ya, sepertinya yang sudah dimaksud mengumpat ini, ya berarti ribah ini. Waktu kita membahas kemarin berhubungan dengan riba. Betul. Ya. Oke. Ya, betul. Berarti kita masuk berarti kita keempat yang berdebat ya Ustaz ya. Yang keempat 122. Silakan. Yang berdebat. Iya, yang berdebat ya. Iya. Baik. Poin 4, berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Perkara-perkara ini adalah menyakiti hati orang yang dipercakapi dan terkadang sampai ke peringkat membodohkannya atau menyentuh hal-hal pribadinya. Kemudian dalam perbantahan dan pertengkaran ini selalunya tidak terlepas daripada memuji diri sendiri dan menganggapnya bersih daripada segala keaiban dan menganggap diri sendiri mempunyai kepandaian dan ilmu pengetahuan. Kemudian pertengkaran ini menimbulkan pula permusuhan yang berterusan karena engkau tiada bertengkar dengan orang jahil kecuali ia menaruh dendam untuk menyakiti engkau pada suatu masa nanti, dan engkau tiada bertengkar dengan orang yang banyak sabar kecuali pada suatu masa nanti ia akan habis sabar dan akan marah kepadamu dan akan timbul benih-benih kedengkian di dalam hati. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya
Siapa yang sanggup meninggalkan pertengkaran sedangkan ia adalah di pihak yang salah, Allah akan membina untuknya sebuah rumah di tepi surga. Dan barang siapa sanggup meninggalkan bertengkar sedangkan ia adalah berada di pihak yang benar, Allah akan membina untuknya sebuah rumah di tempat yang tinggi di dalam surga. Oke. Dan janganlah engkau tertipu. Sudah, oke. Ya, kita stop dulu. Di sini di antara dosa yang seringkali keluar dari lisan seseorang adalah berdebat atau bertengkar atau suka membantah perkataan orang. Nah, di sini kita harus membedakan antara perdebatan yang bernilai keilmuan, perdebatan yang didasarkan dengan data-data atau ilmu atau argumen-argumen, dengan pertengkaran yang sekedar pertengkaran yang disebut debat kusir. Maka dalam bahasa Arab itu disebut mira'. Nah, di sini ada hadisnya, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Barang siapa yang meninggalkan debat, maksudnya debat kusir, itu disebut mira' dalam bahasa Arab. Tapi ada debat yang diperbolehkan, namanya jidal. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bahkan di antara metode dakwah yang disampaikan oleh Al-Quran setidaknya ada 3. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Rabb Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jidallah dan bantahlah dan debatlah mereka dengan perdebatan yang lebih baik. Nah, artinya perdebatan boleh, tapi perdebatan yang dilandasi dengan ilmu, dilandasi dengan argumen, dan dilandasi dengan ya kaidah-kaidah yang memang dibolehkan dalam kita berdebat. Sehingga kita temukan dalam banyak ayat dan kisah-kisah para nabi juga berdebat. Nabi Musa berdebat juga dengan Fir'aun. Nabi Ibrahim berdebat juga dengan kaumnya, termasuk dengan rajanya, Raja Namrud. Dalam Al-Quran disebutkan, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyalladhi yuhyi wa yumit. Tidakkah engkau melihat, artinya tidakkah engkau mengetahui kepada orang yang membantah Ibrahim tentang Tuhannya. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengajak kepada penyembahan Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Ya. Sementara Raja Namrud ketika itu dia juga mengaku sebagai Tuhan. Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku adalah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Akhirnya Raja Namrud ini dia merasa sebagai Tuhan. Dia panggil 2 orang. 1 orang dibunuh, 1 orang dibiarkan hidup. Kemudian dia mengatakan, wahai Musa, aku juga Tuhan dong. Karena aku bisa menghidupkan dan mematikan. Maksudnya lihat nih, aku bisa membiarkan si fulan ini hidup dan aku membunuh, mematikan si fulan yang satunya. Sebenarnya secara akal sehat kita tidak cocok ya jawaban yang disampaikan oleh Raja Namrud, karena maksudnya menghidupkan itu kan membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Tetapi Raja Namrud ini dia cuma membiarkan orang hidup karena orang itu sudah hidup. Dan mematikan, ya maksudnya mematikan, Allah mewafatkan. Nah, ini kan membunuh. Nah, tetapi Nabi Ibrahim tidak masalah. Walaupun sudah tahu kita sebenarnya jawaban yang disampaikan oleh Raja Namrud itu tidak tepat untuk keadaan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tetap menerima. Kemudian Nabi Ibrahim menambah lagi argumennya. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar. Okelah, anggaplah ente bisa menghidupkan dan ente bisa mematikan. Sebagaimana Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang aku sembah, yang aku katakan bisa menghidupkan dan mematikan. Sekarang begini, Tuhanku bisa mendatangkan atau memunculkan, menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Kalau seumpamanya ente bisa enggak ente itu menerbitkan matahari dari barat, menenggelamkan ke timur? Qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah mendatangkan matahari, menerbitkannya dari sisi timur, dari tempat terbitnya. Nah, fa'ti biha minal maghrib. Coba kamu datangkan dari barat.
Fabuhital ladzi kafar. Kemudian orang kafir tadi, artinya rajanya tadi, terdiam. Tidak bisa bantah. Gimana? Kalau tadi dia bisa. Nah sekarang masalah matahari, dia nggak bisa mengendalikan matahari. Kalau terhadap manusia, mungkin karena dia sebagai raja, dia bisa mengendalikan. Artinya menyuruh 1-2 orang dibunuh, dibiarkan hidup. Tapi dengan matahari, dengan bulan, apakah dia bisa? Tidak bisa. Fabuhital ladzi kafar. Kemudian terdiamlah orang kafir itu. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdebat. Dan dengan perdebatan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan argumen-argumen yang sangat rasional. Ya. Kemudian dikisahkan juga dalam surat Al-An'am itu. Wa idh qala Ibrahimu. Sebentar. Ya, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Tidakkah ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, sebagian ulama mengatakan bukan bapaknya tapi pamannya, Azar. Ya. Kenapa engkau menyembah patung? Atattakhidhu asnaman aliha, apakah kamu menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihatmu, wahai pamanku atau wahai bapakku ya. Ada dua penafsiran ulama yang mengatakan bahwasanya Azar ini bukan bapaknya tapi pamannya. Karena orang Arab juga terbiasa memanggil paman itu dengan kata bapak. Bagaimana sebagian orang Indonesia juga, kalau saking dekatnya dengan paman itu, kadang-kadang paman juga dipanggil ayah, dipanggil bapak. Ya. Nah, tapi ala kulli hal, ya keluarganya lah. Anggaplah kita kalau anggap paman atau bapaknya. Jadi Nabi Ibrahim ini mendebat bapak atau pamannya tadi. Kenapa kamu menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan sedemikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard. Malakut artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam malakut. Waliyakuna minal muqinin, agar dia Ibrahim alaihissalam menjadi orang-orang yang yakin. Nabi Ibrahim sudah yakin, tapi untuk memantapkan keyakinannya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Nabi Ibrahim kemudian mempraktekkan itu seakan-akan mencontohkan ketika malam hari melihat bintang-bintang. Dia mengatakan, kayaknya bagus ini untuk dijadikan sebagai Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Kemudian ketika tenggelam bintang-bintang itu, Nabi Ibrahim mengatakan tidak cocok dijadikan sebagai Tuhan karena dia bisa hilang. Kalau Tuhan hilang, terus siapa yang mengatur? Artinya bintang-bintang itu di malam hari dia tampak, dia terbit, dia kelihatan. Tapi di siang hari dia tidak kelihatan. Berarti dia hilang. Kalau Tuhan hilang, terus siapa yang ngatur jagat raya ini di siang? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika melihat bulan dengan cahaya yang lebih terang daripada bintang-bintang, seakan-akan beliau mengatakan, ya, coba ini kita jadikan sebagai Tuhan. Kayaknya bagus. Gitu ya. Alamma afala qala la uhibbu qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalim. Ketika siang hari bulan hilang. Beliau mengatakan, kalau seumpamanya Tuhanku tidak menunjukkanku kepada jalan yang lurus, maka aku akan menjadi orang yang tersesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Besoknya melihat matahari lebih besar, cahayanya lebih terang. Mungkin inilah Tuhan kita. Ternyata malamnya, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika malam matahari itu tenggelam, enggak kelihatan, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, aku ya Allah, wahai hambaku, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini berlepas dari apa-apa yang kalian sekutukan. Artinya dari sini Nabi Ibrahim itu berbicara di hadapan kaumnya, seakan-akan ingin mengajak kaumnya itu untuk berpikir. Lihat matahari tenggelam. Terus kalau matahari tenggelam, siapa yang ngatur? Jagat raya ini dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat juga tentang patung yang besar itu. Nabi Ibrahim alaihissalam di suatu hari kaumnya itu kan
biasanya punya hari-hari untuk merayakan sesuatu ya, perayaan gitu. Nah, suatu kali perayaan untuk mengagungkan Tuhan mereka, berhala-berhala. Nabi Ibrahim ini diajak untuk sama-sama merayakan hari hari besar bagi mereka lah, yang mereka mengagungkan berhala mereka. Nabi Ibrahim tidak mau. Nabi Ibrahim tidak ikut. Nabi Ibrahim mengatakan, saya lagi sakit. Ketika mereka sudah keluar semua, mereka berkumpul di suatu lapangan. Nabi Ibrahim datang justru ke tempat penyembahan mereka. Artinya istilahnya tempat peribadatan mereka yang ada banyak patung. Kemudian Nabi Ibrahim hancurkan patung-patung itu. Nah, pas mereka pulang, mereka ke tempat penyembahan mereka, ternyata mereka mendapatkan patung-patung mereka itu hancur. Nah, akhirnya mereka bertanya-tanya, siapa kira-kira yang menghancurkan patung ini? Salah seorang mengatakan, saya pernah mendengar seorang anak muda yang tidak mau diajak untuk mengagungkan Tuhan-Tuhan kita ini. Siapa namanya? Namanya Ibrahim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami pernah mendengar seorang anak muda yang ya itu tadi tidak mau diajak untuk mengagungkan sesembahan-sesembahan kita. Namanya siapa? Namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Kemudian dikatakan, datangkan dia untuk dihadapkan di hadapan para manusia agar mereka bersaksi. Artinya agar mereka menjadi saksi ini, kita hakimi Ibrahim. Qalu wa anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Ketika dihadapkan, Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Artinya, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya yang besar itu. Itu yang besar kan masih kokoh, ya kan? Dan ada kapak di lehernya. Coba tanyakan dia itu. Jangan-jangan dia yang menghancurkan patung-patung yang kecil itu. In kanu yantiqun. Kalau seumpamanya mereka bisa berbicara. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Mereka, orang-orang yang menghakimi Nabi Ibrahim itu kemudian melihat kepada diri mereka sendiri. Oh, apa memang bisa ya dia berbicara? Ibrahim nyuruh kita nanya patung itu. Tapi kira-kira patung itu bisa jawab gak? Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Tuh ingin mereka mengatakan, kalian ini orang yang zalim. Artinya kalian orang yang selama ini salah menyembah sesembahan. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Mereka tertunduk. Artinya mereka malu kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim. Kemudian karena kalah berdebat, mereka mengatakan, Ibrahim, kamu sudah tahu patung-patung itu tidak bisa ngomong. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Nah, justru dengan jawaban mereka itu Nabi Ibrahim membalikkan argumennya. Ibrahim, kamu kan sudah tahu patung-patung itu nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara. Kenapa kamu nyuruh kami untuk bertanya kepada patung itu? Nabi Ibrahim mengatakan, terus kalau patung itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghadirkan mudarat, kenapa kamu menyembah mereka? Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Apakah kamu menyembah selain Allah hal-hal yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat? Untuk menjawab pertanyaan saja tidak bisa gitu. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celakalah kalian. Ya, itu artinya ya bahasa apa namanya? Bahasa celaannya. Ya. Celakalah kalian. Ya, kalian menyembah, alangkah buruknya kalian menyembah sesuatu selain Allah. Ya. Tidakkah kalian berpikir setelah mereka kalah berdebat, akhirnya mereka ya memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim. Nah, itulah kisahnya. Nah, di sini bahwasanya perdebatan dibolehkan ya, apabila dibutuhkan. Nabi Musa juga berdebat dengan Fir'aun. Saya kisahkan saja intinya ya. Jadi Fir'aun ini kan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Nabi Musa datang dengan membawa risalah bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya siapa Allah? Allah adalah Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi. Kemudian Fir'aun mengatakan, oke, coba kita cari Tuhannya Musa.
apakah benar Tuhannya Musa ini menguasai langit? Sehingga Fir'aun menyuruh kepada Haman, wahai Haman, tolong bangunkan untukku ya bangunan-bangunan tetangga gitu ya, tangga yang bisa membuatku melihat Tuhan Musa. Katanya Tuhan Musa ini menguasai langit. Akhirnya dibuatlah. Ini Fir'aun mengatakan, wa qala Fir'aunu ya Haman nubni li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, buatkan aku bangunan yang tinggi sehingga aku bisa mencapai Tuhan Musa. Sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Aku yakin Musa itu bohong. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil. Dan begitulah Firaun itu ditampakkan keburukan dari amalannya, ditampakkan menjadi baik. Keburukan amalannya ditampakkan seakan-akan baik. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Orang-orang yang beriman di antara kaum Fir'aun tadi kemudian mengatakan ikutilah aku. Artinya kalian yang pengikut Fir'aun itu ikutilah aku yang sudah beriman kepada Musa. Nah, setelah Nabi Musa mengatakan, ditanya siapa Tuhanmu oleh Firaun, siapa Tuhan? Nabi Musa mengatakan, Tuhanku adalah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwal. Wahai Firaun, Tuhanku, artinya Nabi Musa mengatakan, Tuhanku adalah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Setelah itu kaum Fir'aun itu mulai berpikir, betul juga ya, kalau seumpamanya Fir'aun sebagai Tuhan, terus bapaknya Fir'aun Tuhannya siapa? Artinya Fir'aun ini kan dilahirkan. Fir'aun ini datang belakangan. Kalau semuanya Fir'aun ini Tuhan, terus Tuhannya, bapaknya Fir'aun, bapak-bapaknya Fir'aun siapa? Tidak mungkin dan Tuhan itu lahir belakangan. Jadi Nabi Musa mengatakan, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhanku, wahai Fir'aun, adalah Tuhanmu, artinya yang mengendalikanmu, yang menciptakanmu, dan Tuhan bapak-bapakmu, artinya Tuhan generasi-generasi sebelummu. Nah, dari situlah kemudian banyak pengikut Fir'aun itu yang kemudian sadar, oh, jadi betul, tidak mungkin dong Fir'aun jadi Tuhan. Karena kalau Fir'aun jadi Tuhan, bapak-bapaknya tidak punya Tuhan. Nah, ini diantara kisah-kisah dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya para nabi juga berdebat. Jadi perdebatan itu dibutuhkan ketika kita maksudkan untuk menunjukkan orang kepada jalan kebenaran, dan orang itu memang tidak bisa diajak dengan cara lain selain berdebat. Makanya 3 cara tadi, debat itu masuk kepada cara yang ketiga, cara yang terakhir. Ya. Hikmah dulu, kemudian nasihat yang baik, kemudian baru berdebat. Nabi Musa juga ketika datang ke Fir'aun, dinasihati dulu. Ya. Dalam surat An-Nazi'at itu. Al-ataka hadithu Musa. Sudahkah datang kepadamu kisah tentang Musa? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. Pergilah kamu Musa ke Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. وقل هل لك إلى أن تزكى. Katakan kepada Fir'aun, maukah kamu mensucikan diri? Artinya ini bahasa yang sangat halus, bahasa yang sopan. Nabi Musa tidak mengatakan, wahai Fir'aun, kamu ini orang yang tidak benar. Ya, kamu orang kafir, kamu orang ini itu. Tapi Nabi Musa mengatakan, mau tak kamu mensucikan diri? Ala antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku tunjukkan kepadamu jalan-jalan kebenaran sehingga kamu bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sebelum Nabi Musa ini berdebat, Nabi Musa sudah menyampaikan mau'izah hasanah. Sudah menyampaikan nasihat-nasihat yang baik. Jadi ada orang yang dinasihati tidak mempan, dia ngajak berdebat, maka kita sampaikan perdebatan kita, argumen-argumen kita dalam berdebat, tetapi perlu digarisbawahi. Ketika Al-Quran membolehkan kita atau bahkan memerintahkan kita, ya, karena redaksinya perintah untuk berdebat, Al-Quran mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kepada mereka dengan yang lebih baik. Bukan hanya dengan yang baik, tapi dengan yang ahsan. Kalau nasihat dengan yang baik bisa, kan? Mau'izah hasanah. Kalau dalam bahasa Arab ada ismut tafdil, yaitu redaksi yang lebih,
ya lebih baik. Jadi kalau mau'izah hasanah itu baik. Tetapi ketika dengan jidal, Allah mengatakan billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik, bukan sekedar baik. Artinya ketika kita ingin berdebat, pastikan argumen kita lebih baik, cara penyampaian kita lebih baik, lebih santun. cara perdebatan kita juga lebih baik. Kalau di surat ini layin, dengan santun, dengan lemah lembut. Ya, itu juga dikatakan oleh Al-Quran ketika menyuruh Nabi Musa untuk datang ke Fir'aun. Nabi Musa dengan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Datanglah kamu wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dan katakanlah kepadanya dengan perkataan yang lembut. Perkataan yang lembut apa? Yang tadi tafsirannya ada surat An-Nazi'at. Ya. Fahalaka hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas wa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Itu perkataan yang sangat lembut. Kalian mau wahai Fir'aun, adakah engkau mau untuk mensucikan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku tunjukkan jalan kepada Tuhanmu sehingga kamu bisa takut. Artinya enggak mencela Fir'aun, enggak mengatakan ini itu ya. Jadi seakan-akan mau tidak kamu mensucikan diri. Inilah perkataan lain yang menjadi tafsiran dari ayat yang kedua. Makanya Nabi itu di antara sifat wajib bagi para Nabi itu dia harus fatanah, siddiq, amanah, tabligh. Jadi dia harus jujur, kemudian dia amanah, dia harus menyampaikan, tidak boleh menyembunyikan sesuatu. Fatanah. Nabi harus cerdas, karena Nabi akan menghadapi umat yang ya kadang ada yang bebal, ada yang sok tahu, ada yang ya bantahan dan lain sebagainya. Maka Nabi harus cerdas. Kalau Nabi tidak cerdas, maka ya nggak cocok jadi Nabi gitu. Maka ini disebut sifat wajib bagi Nabi. Orang-orang Ahlus Sunnah mengatakan ada 4 sifat wajib bagi Nabi, yaitu siddiq, amanah, tabligh, nah, ini tentang. Tetapi kalau Miro ini perdebatan yang tidak ada tujuannya, hanya sekedar debat kusir. Kemudian ya perdebatan yang sudah tidak menemukan jalan keluar. Kadang-kadang kita awalnya juga berdebat dengan cara yang baik kan, menyampaikan argumen satu sama yang lain. Kemudian ya ujung-ujung saling menjatuhkan, ujung-ujung saling menyerang pribadi, ujung-ujung ya sudah seperti itulah kemudian kita tinggalkan kalau sudah memang nggak bisa lagi. Ya kondisi keadaan kondisi ini perdebatan sudah tidak baik lagi, ya sudah tinggalkan. Inilah yang kemudian dikatakan barang siapa yang sanggup meninggalkan pertengkaran miro, ya, sedangkan dia salah, artinya dia tahu salah, adalah daripada ngeyel kan, sudah inilah berhenti. Allah siapkan dia surga di tepi, rumah di tepi surga. Karena siapa meninggalkan miro, dia benar, ya kan? Dia tahu dia benar. Tapi karena orang yang lawan bicaranya ini ngeyel terus, tidak mau kalah, ya sudah. Ya, orang waras ngalah katanya kan. Wallahu a'lam. Ya, oke, kita lanjutkan Ustaz Imam. Kayaknya jamaah sudah banyak. Baik, alhamdulillah sudah ramai ini. Pak Didi, Pak Sudirman, Pak Bambang, Pak Sesa. Pak Sesa temannya jadi gabung Pak Sesa? Katanya insya Allah, tadi siang katanya insya Allah mau gabung nih, udah saya kirim reminder nih mungkin. Oh iya, ya mungkin sebentar lagi mudah-mudahan gabung ya. Mungkin nunggu saya gabung dulu, mungkin baru mau gabung. Iya. Enak, soalnya belum kenal sama teman-teman yang lain soalnya kan. Oke. Ya. Oke, semoga segera gabung beliau. Ini saya share materinya ya, biar bisa kita baca sama-sama di sini. Baik, tadi saya baca sampai ayat sampai sabda Rasulullah ini ya. Silahkan berikutnya Pak Didi, boleh Pak Didi bisa dibaca Pak Didi? Mulai yang ini, dan janganlah engkau tertipu dengan helah syaiton. Ini kenapa kok bahasa Melayu Pak Ustadz? Iya, bahasa Melayu. Ya, saya mencari terjemahan. Ya. Saya mencari terjemahan yang kira-kira bagus. Ternyata nemunya ini Pak. Ya, Ada terjemah bahasa Indonesia itu
dia apa namanya editannya belum bagus, jadi nggak ada spasinya, itu satu halaman Oh. itu. Kalau Inilah. saya ngerti kebetulan bahasa Malaysia. Bahasa Melayu. Ah, ya, Bismillah. Dan janganlah kau tertipu dengan helah setan, karena setan selalu berkata, engkau mesti bertengkar dengan mereka karena engkau adalah memperjuangkan kebenaran, dan janganlah berlemah lembut di dalam hal ini. Sebenarnya setan telah berjaya menipu orang-orang yang bodoh sehingga mereka tercebur di dalam kejahatan, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan. Setan dengan tipu helahnya selalu berusaha, tipu daya, selalu berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Lalu ia mengolok-olok orang yang telah ia perdaya itu. Membela kebenaran adalah satu perkara yang baik, yaitu di hadapan orang yang memang mau menerimanya, dan mestilah dengan cara nasihat dari hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar, karena nasihat itu mempunyai cara yang tersendiri dan berhajat kepada kelembutan lain. Kalau tidak, nasihat itu akan berbalik menjadi fadihah, artinya mengumbar aib orang lain. Maka jadilah kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka siapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang ini, pasti dia akan menjadi orang yang suka bertengkar dan suka berdebat, dan susahlah dia menjadi berdiam, karena ulama su telah mengatakan bahwa pertengkaran itu adalah satu perbuatan yang terpuji, dan kemampuan mengumpulkan hujah-hujah dalam perbincangan itu satu perkara yang baik. Maka hendaklah engkau lari dari mereka seperti engkau lari daripada harimau, dan ketahuilah bahwa pertengkaran itu adalah salah satu diantaranya sebab yang menunjukkan kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahan manusia. Imam Ghazali ini salah satu ulama yang mempopulerkan istilah ulama su. Ini beliau membagi, ada ulama itu yang dikatakan ulama buruk, ulama yang niatnya ya untuk mendulang harta kekayaan, mencari popularitas, kemudian ya mencari hal-hal yang justru semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga beliau sebutkan di awal buku ini sebenarnya ada 3 orang yang apa namanya, 3 kelompok orang yang mencari ilmu. Saya mencari ilmu karena untuk meraup dunia, dan dia tanpa sadar kalau dia ingin meraup dunia. Ada yang orang niat untuk mencari dunia tapi dia sadar, sehingga suatu saat mungkin ada peluang untuk dia berubah. Karena orang kalau dia berbuat dosa tapi tahu bahwasanya yang dilakukan itu dosa, insya Allah suatu saat dia akan bertaubat. Tapi kalau orang berbuat dosa, dia tidak sadar dan tidak tahu kalau yang dilakukan itu dosa, bahkan dia menganggap itu benar, ini bahaya, susah untuk diajak kepada jalan kebenaran. Nah, yang ketiga adalah orang yang mencari ilmu benar-benar untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu beliau katakan sebagai ulama su. Nah, di sini diantara ciri ulama su, kata beliau, ini zaman sekarang. Zaman sekarang ini maksudnya zaman Imam Ghazali di abad ke-6 Hijriah. Karena beliau meninggal di tahun 505 Hijriah. Kemungkinan buku ini ditulis akhir-akhir hayat beliau. Mungkin di akhir-akhir abad ke-5 atau awal abad ke-6. Itu sudah ada ulama su. Gitu. Artinya sudah ada ulama itu yang niat keinginannya hanya sekedar dunia. Nah, mereka ini salah satunya mengajak bertengkar terus. Mengajak berdebat terus. Kata Imam Ghazali begitu ya. Jangan kau tertipu dengan syaitan. Karena syaitan itu menampakkan suatu keburukan seolah-olah dia kebaikan. Jadi ngajak orang berdebat dengan membisikkan dalam pikirannya, ente kan benar. Masa ente ngalah sih? Terus dong. Ente kan benar. Sehingga ya gitu. Akhirnya tidak berujung. Ya, kadang-kadang itu tadi ya. Orang waras ngalah gitu. Atau gimana itu bahasanya. Jadi orang waras ngalah gitu. Ya, itulah yang mungkin ingin dikatakan oleh Imam Ghazali dalam
paragraf yang kita baca. Ya. Oke? Atau ada pertanyaan? Oke. Sambil kita diskusi atau kita lanjut? Silakan. Yang waras ngalah, Ustaz. Oh, yang waras ngalah ya? Oh iya, yang waras ngalah. Oh iya, yang waras ngalah. Nah, itulah begitu. Terus ini juga mungkin agak bagus ini. Membela kebenaran adalah suatu perkara yang baik, yaitu di hadapan orang yang memang mau menerimanya. Nek ada orang yang memang tidak mau menerima kebenaran. Dalam Al-Quran kan disebutkan juga ada orang yang tipenya itu summun, bukmun, umyun. Ya, dia bisu, dia tuli, dia buta. Artinya lisannya tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata yang baik. Kemudian telinganya tidak mau lagi mendengar ucapan-ucapan yang baik, kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Matanya juga tidak mau lagi melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Orang ini sudah ditinggalkan saja. Ya, lagian ngapain kita capek-capek ngurusi orang yang begitu? Banyak orang lain yang perlu kita pahamkan, yang hatinya bersih, yang mungkin bisa kita nasihati. Ya. Jadi membela kebenaran itu baik bagi orang yang mau menerimanya. Tapi kalau orang tidak mau menerimanya, sudah kita serahkan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kita menyampaikan kebenaran, cara yang kita sampaikan juga harus dengan cara yang baik. Ini mungkin pernah saya singgung, kita menasihati orang itu seperti kita memberikan pil. Nasihat itu pahit, kata Imam Ghazali kan. Cara menyampaikannya harus ada media yang kira-kira membuat orang itu tidak merasa kalau kita nasihati. Berdebat juga mungkin begitu. Nah, kadang kita mungkin terpancing ya, tadi dikompor-komporin lagi sama setan kan. Wah, aku kan benar, masa kalah sih? Akhirnya tidak berujung. Wallahu a'lam. Oke. Itu di antara penyakit lisan. Ini Ustaz ada pertanyaan, boleh Ustaz ya? Silakan. Ya, jadi mengenai kita berkata baik ini, kadang ada yang berpendapat menggunakan hadis yang katakanlah yang benar meskipun itu pahit gitu loh Ustaz. Nah, itu digunakan untuk ya pokoknya ngomong yang benar meskipun pahit nggak apa-apa dikatakan. Nah, itu gimana Ustaz? Penerapan hadis tersebut itu yang betul seperti apa? Itu penulis bukunya udah hadir. Oh, Pak Ghazali ya. Ya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Kira-kira pahit menurut yang menyampaikan atau pahit menurut yang disampaikan? Gimana Ustaz? Katakanlah kebenaran itu meskipun pahit kan? Ya. Pahit dirasakan oleh orang yang menyampaikan atau pahit diterima oleh orang yang disampaikan? Yang menyampaikan harusnya Ustaz. Pahitnya ya. Jadi di sini ada perbedaan pandangan nanti. Maksudnya pahit itu walaupun kita nanti akan menerima akibat yang pahit daripada apa yang kita dampaknya ke itu. yang memberi nasihat itu. Ya, dampaknya kepada yang memberi nasihat itu mungkin pahit. Artinya di antara sabda Nabi SAW, ya jihad yang paling besar adalah mengatakan hak di depan pemimpin yang zalim. Bukan hanya di depan pemimpin yang zalim. Ada pemimpin yang zalim kan orang takut. Ya, ini itu dan lain sebagainya. Di antara jihad terbesar adalah kalimatu haqqin inda malikin jair, kalau tidak salah redaksinya. Yaitu di hadapan raja yang zalim. Artinya potensi keburukan itu, kepahitan itu ada pada orang yang menyampaikan. Nah, bisa juga dikatakan walau kana muron, artinya walaupun pesan itu pahit diterima oleh orang yang kita sampaikan. Artinya tadi itu orang yang tidak mau menerima kebenaran itu kan merasa bahwasanya kebenaran itu ya pasti pahit. Ya. Orang kalau semuanya dia salah dan dia sombong, dia pasti merasa tidak mau dong ditegur, tidak mau dong diluruskan dan sebagainya. Ya ala kulli hal walaupun itu pahit ya kita sampaikan, tapi cara menyampaikannya gitu. Artinya pil itu tetap pahit. Tapi bagaimana ketika pil itu kita makan dengan roti, kan pahitnya pil itu tetap pahit. Tetapi tidak terlalu terasa pahitnya karena ada media. Ya, orang yang punya kesalahan A, kita sampaikan bahwasanya itu tidak benar, pahit bagi dia. Tapi ketika kita menyampaikannya dengan cara yang lebih lembut, ya mungkin pahitnya tidak terlalu terasa lagi. Nah, artinya tetap pahit benda itu karena sesuatu yang salah. Ya, yang apalagi sesuatu yang salah itu sudah dilakukan
ya dalam waktu yang lama gitu. Ketika disampaikan pasti orang merasa pahit ini. Tetapi bukan berarti kemudian sudah pahit kita tambah lagi pahitnya. Sampaikan walaupun pahit, udah terserah lah orang yang disampaikan itu mau menerima atau menerima. Mungkin begitu Ustaz Imam. Artinya pahit ini bisa pahit kembali kepada orang yang menyampaikan. Qulil haqqa walau kana murran, katakan ya yang hak walaupun pahit, artinya walaupun nanti akibat dari apa yang kamu sampaikan itu pahit bagi kamu. Atau tadi itu, walaupun kebaikan ini pasti pahit diterima oleh orang itu, tapi tetap menyampaikannya dengan cara yang ya mudah-mudahan yang pahit itu ya dikurangi rasa pahit. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Insya Allah jelas. Kemudian selanjutnya Pak Bambang, silakan boleh dibaca Pak Bambang, memuji diri sendiri Pak Bambang. Bangun dulu Pak Bambang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Memuji diri sendiri. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Waduh, gede ini. Artinya aja ya, maksudnya janganlah kamu menganggap dirimu bersih. Sebenarnya Allah lebih tahu siapakah orang yang lebih bertakwa kepadanya. Surat An-Najm ayat 32. Terus ke atas. Oke. Cara meninggalkan maksiat. Ini beda lagi ya. Cara meninggalkan itu judulnya. Itu judulnya Pak. Langsung. Pernah orang bertanya? Ya, pernah orang bertanya ini Pak Bambang. Oke. Pernah orang bertanya kepada seseorang ahli hikmah, apakah kebenaran yang buruk? Apakah kebenaran yang buruk? Lalu ia menjawab, pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Dan ketahuilah bahwasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Ta'ala. Apabila engkau mahu tahu bahwa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain. Coba engkau lihat ketika ada orang lain yang memuji dirinya sendiri di hadapanmu. Ia menyebut-nyebutkan kelebihan pangkat dan hartanya. Coba engkau rasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya. Seakan-akan engkau menerima sesuatu beban yang sangat berat. Setelah itu, lidahmu akan mencacinya sebaik sahaja ia beredar dari sisimu. Baik sahaja ini artinya setelah gitu ya. Oh ya. Nah, begitulah halnya apabila engkau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain. Mereka sebenarnya mencela engkau di dalam hati mereka. Ketika engkau masih berada di hadapan mereka, kemudian mereka akan mencela engkau pula dengan mulut apabila engkau beredar dari sisi mereka. Beredar artinya pergi. Pergi. Oh. Ya ini diantara penyakit yang kelima yang biasanya lahir dari lisan kita. Memuji diri sendiri. Itu namanya tazkiyah. Tapi tazkiyah ini ada dua dalam bahasa Al-Quran. Tazkiyah yang pertama artinya mensucikan diri. Tazkiyah yang kedua artinya memuji diri sendiri. Dalam ayat ini dikatakan wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri sendiri, maksudnya memuji diri sendiri, menganggap diri sendiri ini suci. Tapi kalau mensucikan diri dalam artian membersihkan diri dari keburukan, maka itu dibutuhkan. Dengan dalam Al-Quran dikatakan qad aflaha man zakkaha. Telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan maksudnya membersihkan dirinya dari keburukan. Tapi kalau tazkiyah yang dimaksud dan yang dilarang, itu adalah tazkiyah yang menganggap dirinya suci. Ya. Tapi katanya itu sama dalam bahasa Al-Quran. Ya, tazkiyah. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanit taqa. Dan di antara fungsi kenabian Muhammad SAW, yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum
yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, beliau berdoa, ya Allah, turunkanlah atau utuslah di kampung ini nanti, karena ketika itu kan masyarakat Arab kan, dan Nabi Ibrahim ini kan dari Babilonia, dari Irak. Wa ba'ath fihim rasulan minhum, jadi utuslah untuk mereka ini satu rasul yang dari mereka, dari bangsa. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kitab, dan mensucikan diri mereka. Mensucikan maksudnya mengajak mereka untuk mensucikan diri. Ini diantara fungsi kenabian. Doa Nabi Ibrahim ini diijabah oleh Allah setelah bergenerasi. Setelah Nabi Ibrahim itu kan ada puluhan nabi, baru muncul Nabi Muhammad di abad ke berapa? 571, abad ke-6 Masehi. Abad ke-6 Masehi. Atau awal abad ke-7 Masehi. Artinya dari sini ada pelajarannya. Kalau Nabi Ibrahim saja ketika berdoa dikabulkannya sedemikian lama, gitu kan. Masa kita ini orang yang tidak semulia Nabi Ibrahim, tidak sesoleh Nabi Ibrahim, pengennya doa sekarang sore langsung kesampaian. Pengennya besok tuh langsung jadi. Instan, doa instan. Doa instan. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail sudah berdoa lama. Tetapi baru Allah utus di Arab, ya, di bangsa Arab itu, ya Nabi Muhammad itulah. Jarak waktu itu berapa ratus tahun? 52 keturunan. 36 apa 52 ya? 52 apa, Pak? 52 apa? Keturunan. Oh, keturunan. Ya, nenek saya dulu kan hafal tuh, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai ke Nabi ini. Sampai ke Nabi Adam. Iya, sampai ke Nabi Adam, sampai ke Nabi Ibrahim itu terus sampai ke Adam ya. Terus sampai ke Nabi Adam. Pakai didendangkan gitu. Ya. Nah, di sini yang disebut dengan tazkiyah artinya yang dilarang adalah menganggap kita suci. Tetapi apakah kemudian kita tidak boleh sama sekali mengenalkan diri kita? Ya boleh juga. Karena niat ini tergantung hati kan. Artinya kalau kita manajer ya kita juga harus memperkenalkan diri sebagai manajer kan. Kita sebagai bos juga harus memperkenalkan diri sebagai bos. Bahkan kadang-kadang perlu kita untuk memperkenalkan diri. Kalau seumpamanya kadang-kadang nih saya nelpon, saya nelpon jamaah, salah satu jamaah, ya kan? Ya mungkin jamaah saya. Nah, dia nggak punya nomor saya. Nah, saya perlu semuanya saya nelpon. Assalamualaikum Pak Ahmad. Ya. Ini Jauhar Pak. Mungkin dia bingung Jauhar siapa kan? Jauhar siapa? Tapi kalau Pak, ini Ustadz Jauhar. Pasti langsung oh iya Ustadz Jauhar ya. Yang imam di Masjid Al-Ittihad. Nah, kan paham. Tapi penyebutan nama Ustadz kan bukan berarti maksudnya untuk memuji diri. Oh ini saya Ustadz ini. Nah, ini juga biasanya ditanyakan, boleh tidak Ustadz menyebutkan nama Haji gitu? Saya ini Haji Didi Pak. Haji Didi gitu. Nah, ya tidak masalah kalau memang niatnya untuk memperkenalkan diri, yang dengan itu orang tahu kan. Tadi saya sampaikan, kalau semuanya saya bilang, Pak Ahmad, ini Jauhar nih. Jauhar siapa ya? Kan pasti begitu. Karena banyak nama Jauhar kan. Dan dia belum ada nomornya di HP dia, nomor saya belum ada di HP dia. Tapi ketika, Assalamualaikum Pak Ahmad, ini Ustadz Jauhar nih. Oh ya, Ustadz Jauhar ya. Kan? Dia langsung paham. Begitu. Nah begitu juga mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Maksudnya antum kan mungkin punya juga gelar-gelar masing-masing, punya profesi masing-masing kan. Ya, ketika kita memperkenalkan diri kita, ya kita hilangkan niat untuk ujub, untuk merasa kita ini suci dan lain sebagainya, untuk sekedar memperkenalkan. Ketika saya ngajar kuliah atau saya ngasih kajian kan, saya harus memperkenalkan diri. Jadi supaya jamaah kan paham, oh saya ini lulusan dari mana, sekolahnya di mana. Kan kalau udah memperkenalkan diri nanti nggak perlu lagi zaman sekarang Ustaz, Google aja nama saya gitu. Nah nanti kayaknya orang kan ada yakin ini apa bicara masalah agama, ternyata sarjana apa kan semuanya kan. Tapi ketika oh ini betul, ini memang konten, nah, kan jadi berbicara tentang agama ini loh ya, di background pendidikannya kan. Nah, masalah hati ya kita niatkan mudah-mudahan ya Allah bukan bagian dari
ujub atau mensucikan diri sendiri. Dan kita ketika melihat orang juga, ya kan, kemudian langsung kita suudzon, wah ini sombong nih, ngomong Pak Haji ya kan, ngomong nih, nyebut diri ini itu kan. Wallah alam, itu masalah hati, kita tidak tahu. Artinya ada hal-hal tertentu yang kita maka justru perlu untuk kita menyebutkan identitas kita. Kasihan yang belum naik haji ya. Saya zakat Didi. Zakat dede ya. Zakat. Ada Enggak, apa? saya puasa Didi. Jadi karena belum naik haji, barunya bisa puasa, namanya puasa Didi aja. Ibadah dijadiin gelar tuh agak kurang pas rasanya. Oke, ada pertanyaan Boleh. atau kita lanjut? Oke, sambil ini kalau ada yang tanya boleh di tengah ya Ustadz ya. Ya, boleh langsung disampaikan Boleh aja. sambil berjalan. Baik, selanjutnya Pak Oh, Sudirman. mungkin sebentar mau komentar Pak Eman. Itu Ya, boleh, mengenai silakan. jidal itu Ustaz, Pak Didi. saya kebetulan punya pengalaman diskusi dengan pendeta hampir kurang 2 tahun 3 tahun setiap Rabu malam. Jadi pelajaran yang lumayan dahsyat yang saya pelajari. Jadi salah satunya itu jidal itu. Jadi jidal itu kalau mungkin diterjemahkan ke bahasa Inggris to argue, not to debate. Jadi artinya berargumentasi tapi bukan berdebat. Jadi kalau argumentasi itu kalau dalam istilah bahasa Inggris menggunakan akal dan tidak menggunakan emosi. Jadi yang disentuh itu adalah cara berpikirnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjemput itu, lihat aja tuh mungkin patung yang besar itu gitu. Dengan bahasa lembut dengan ini, tapi yang dicoba disentuh adalah nalar akalnya. Jadi tapi setelah perasaan nggak nyampur, nasihat nggak nyampur, baru dicoba dengan akal. Mungkin akal dia bisa membantu. Dan setelah akal itu ini, kemudian ditinggalkan biar dia mikir sendiri. Kemudian itu jadi benih. Jadi itu kalau kebanyakan orang-orang Kristen, jadi berdakwah dengan orang Kristen, dengan orang Hindu, dengan orang Buddha, dengan ateis itu punya ininya cara-cara tersendiri. Kalau orang Kristen itu kelemahan dia akal. Jadi banyak berdiskusi menggunakan akal. Jadi karena itu yang salah satunya itu kata-kata jidal itu saya pahami sebagai to argue bukan to debate. Jadi kata-kata mendebat itu lebih seperti aku punya ini loh, aku punya ini, jadi kayak memerangi ini. Tapi kalau kata-kata jidal misalnya yang seperti kayak Nabi Ibrahim itu, tuh lihat tuh patungnya yang besar itu bisa mukul. Oh iya, kepikir juga nggak mungkin masuk. Memang dia sekarang melawan, gitu. Tapi sebenarnya itu benih yang masuk ke hati dia. Mudah-mudahan 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun lagi benih itu akan muncul. Itu saya wallahu. Ya, oke. Terima kasih Pak Didi. Oke, selanjutnya Pak siapa tadi? Pak Sudirman ya, Pak Sudirman, boleh dibaca Pak Sudirman? Ya, Pak. Ini melaknat. Ya, melaknat. Jangan sekali-kali engkau melaknat sesuatu daripada makhluk Allah, sama ada binatang atau manusia, dan jangan engkau hukumkan secara pasti ke atas seseorang daripada ahli kiblat atau seorang muslim bahwa ia telah menjadi kafir atau munafik karena Allah saja yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Maka jangan engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah. Dan ketahuilah bahwa hari kiamat nanti engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak melaknat Fulan bin Fulan dan kenapa engkau diam daripada menyebut kejahatannya. Akan engkau hilang, Pak. Engkau tidak akan. Maaf Pak, ya, ini ada kendala. Rapetir. Silakan Pak ini Pak. Engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak melaknat Fulan bin Fulan, bahwa engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak pernah melaknat iblis seumur hidupmu, sepertinya. Ya. Ya, engkau tidak ditanya dengan demikian pada kiamat nanti. Tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanya, kenapa engkau melaknat akan dia? Maka janganlah engkau melaknat apa saja daripada makhluk Allah ini. Sesungguhnya
Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan yang rendah atau yang tidak enak. Bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya, dan beliau tidak berkenan, beliau meninggalkannya dengan tanpa mencelanya. Ya. Ini penyakit yang keenam yang biasanya lahir dari lisan kita, melaknat, cela atau menvonis lah istilahnya, menvonis orang, terutama ahli kiblat ini. Artinya ahli kiblat ini orang yang sama-sama salat menghadap ke kiblat, orang-orang yang sama-sama muslim, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat bahwasanya Rasulullah SAW adalah nabinya. Orang seperti ini jangan mudah kita kafirkan, jangan mudah dibid'ah-bid'ahkan, jangan mudah munafik-munafikkan, ya kan? Itu maksud Imam Ghazali ini. Bahkan Imam Ghazali mengatakan kalau ada satu perkataan dari seorang ahli kiblat, dari seorang muslim, ada suara tambahan. Tidak aman? Oke. Ya. Kata Imam Ghazali, kalau semuanya ada satu perkataan dari seseorang, yang perkataan itu memungkinkan untuk ditafsiri 99 penafsiran yang membawa dia kepada kekufuran, tapi ada satu penafsiran yang memungkinkan untuk dia tetap dalam keimanan, maka kita harus membawa kepada tafsiran yang satu itu. Jadi ada satu perkataan yang memungkinkan ditafsirkan dengan 100 tafsiran, yang tafsiran 99-nya membawa dia kepada kekufuran, satu membawa dia kepada keimanan, kita tetap harus menganggap dia adalah orang mukmin. Karena apa? Karena tadi, ya, karena darah orang yang beriman itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, harga diri juga dijaga. Jika kalau kita mudah mengatakan si fulan kafir, si fulan sesat, si fulan ini itu, jangan-jangan kita malah yang sesat. Jangan-jangan kita malah yang salah. Kalau dia salah, kita tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas kesalahan dia. Tapi kalau dia tidak benar, kemudian kita katakan, kalau dia benar, kita katakan dia salah. Ya, dia benar, katakan dia kita sesat, dia muslim, kita katakan dia kafir, maka kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ghazali. Karena membiarkan seorang yang kafir, contohnya dia benar-benar di dalam ilmu Allah, dia sudah murtad. Tapi menurut pengetahuan kita, ya, karena ada satu penafsiran yang menunjukkan dia masih tetap beriman, kita bawa kepada itu sehingga kita masih menganggap dia beriman. Tetapi walaupun tidak, semuanya di ilmu Allah itu dia sudah kafir, maka itu lebih ringan kata Imam Ghazali daripada kita katakan seorang itu kafir padahal di ilmu Allah dia itu masih beriman. Bahaya, ya kan? Karena mengkafirkan orang ini perkara yang sangat besar. Ya. Perkara yang sangat besar, harus kita hati-hati. Ya, lebih baik kita mengatakan orang itu muslim walaupun sebenarnya dalam ilmu Allah dia kafir, lebih ringan daripada orang itu sebenarnya dalam ilmu Allah dia masih beriman, kemudian kita tuduh atau kita vonis dia sebagai orang yang kafir. Karena nanti bahaya, karena kita tuduh orang kafir itu, ya, bisa jadi, saya katakan bisa jadi karena tidak pasti, ya, bisa jadi darahnya dihalalkan, dengan istrinya harus diceraikan, anak beranak, bapak anaknya nggak boleh saling mewarisi, dan lain sebagainya. Artinya konsekuensi seseorang dikatakan kafir berat, besar. Sehingga kita harus benar-benar hati-hati. Ya. Oke. Selanjutnya. Ya, baik Ustaz. Selanjutnya ini mendoakan celaka bagi orang lain. Silakan Pak Wisesa, boleh dibaca Pak Wisesa? Ya. Poin ke-7. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mendoakan celaka terhadap siapa sahaja daripada makhluk Allah ini. Dan jikalau ada seseorang yang menzalimi engkau, maka serahkanlah urusannya kepada Allah, karena disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya sesungguhnya orang yang terkena zalim itu mendoakan celaka terhadap orang yang menzaliminya, sehingga suatu kecelakaan yang dibalakkan ke atas orang yang zalim itu melebihi daripada balasan yang patut diterimanya. Maka orang yang pada mulanya zalim tadi, dalam kurung telah menjadi zalim pula, lalu ia menuntut kena zalim pula, lalu ia menuntut haknya pada hari kiamat nanti ke atas orang yang kena zalim yang mendoakan celaka ke atasnya. Ada, maaf di bawah tadi.
Ada Kurang ke bawah. kurang Tadi, bawah Imam? sedikit, Mas Imam. Ya. Ada seorang yang banyak memaki Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah gubernur Kufah yang alim tapi banyak membuat kezaliman. Dia menjadi gubernur di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Maka berkata kepadanya seorang ulama, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang memaki Al-Hajjaj dengan lidahnya seperti halnya Allah menyiksa Al-Hajjaj karena zalimnya kepada orang lain. Ya. Adalah Tuhan sekalian. Ini kemarin kita sudah nyinggung sedikit tentang Al-Hajjaj. Intinya sebenarnya boleh tidak kita berdoa keburukan kepada orang yang zalim? Dalam hadis dikatakan boleh, karena ada suatu hadis yang mengatakan bahwasanya doa orang yang zalim itu tidak ada batas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diijabah adalah doa orang yang dizalimi, maksudnya orang yang dizalim. Artinya dibolehkan. Tetapi kalau pilihan kita tidak mendoakan keburukan, maka itu adalah pilihan yang baik, begitu ya. Artinya boleh itu kan bukan berarti harus kita lakukan. Ya, kita boleh melakukan tetapi karena kezuhudan atau karena kewaraan, kehati-hatian seseorang, dia bisa jadi dia tinggalkan itu. Artinya boleh mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi, tetapi seumumnya orang ini ya daripada ya kan, takutnya seperti yang disampaikan dalam hadis tadi itu, takutnya doa yang dia doakan untuk orang yang zalim itu melebihi balasan yang seharusnya diterima. Semuanya orang ini zalim, ya kan? Dia balasannya harusnya dapat gitu, dapat hukuman dengan tingkatan 7 semuanya. Kan? Tapi orang yang dizalimi ini berdoa, ya Allah kasihlah dia hukuman dengan tingkatan 10 semuanya kan. Akhirnya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang zalim tadi dihukum dengan hukuman tingkat 10. Berarti kan dia sudah jadi dizalimi karena seharusnya dia itu dihukum dengan hukuman tingkat 7. Berarti dia sudah dizalimi 3 tingkatan. Karena dia sudah dizalimi, ya berarti orang yang menzalimi tadi juga akan mendapatkan hukuman juga karena dia berhak untuk menuntut orang yang mendoakan keburukan yang melebihi ya, hukuman yang seharusnya diterima oleh orang yang menzalimi itu tadi. Allah a'lam bishawab. Maka disinilah pernah saya sampaikan itu ketika berbicara tentang Al-Hajjaj, memang dia banyak sekali kezalimannya, tapi ada banyak kebaikannya sehingga ulama seperti Ibnu Katsir sendiri bimbang. Kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang urusan Al-Hajjaj. Nah, itu contohnya. Artinya ketika kita melihat orang yang menzalimi kita atau orang yang berbuat buruk kepada kita, kita memang boleh mendoakan keburukan. Tapi diingat tadi, apakah memang doa keburukan kita untuk dia itu layak atau cocok sesuai dengan hukuman dia yang harus dia terima? Atau jangan-jangan lebih besar daripada hukuman yang harus dia terima? Kalau lebih besar, maka kita sudah termasuk orang yang zalim juga. Sehingga ketika kita berpikir itu, kan ada semacam penahannya untuk kita tidak berdoa keburukan kepada orang yang menzalimi, atau semakin kita hati-hatilah, tidak mudah serampangan kita mendoakan keburukan kepada orang lain. Allah alam. Ya, baik. Baik, selanjutnya poin ke-8 Pak Ghazali nih, penulis bukunya Pak Ghazali. Di-unmute dulu Pak Ghazali. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nomor 8 bergurau, Ya. mengolok-olok dan mengejek orang lain. Maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mengolok-olok dan mengejek orang lain sama ada dalam bentuk percakapan yang bersungguh-sungguh ataupun dalam bentuk bergurau-gurau sahaja. Karena perbuatan yang demikian menghilangkan air muka dan menghilangkan rasa haibat. Haibat itu haibah, artinya wibawa seseorang. Oh, menghilangkan wibawa seseorang. Oh, atau gerun. Dan terkadang membawa kepada rasa jauh dari
membawa kepada rasa jauh hati dan menyakitkan hati. Maka dari situlah bermulalah pertengkaran dan kemarahan yang akhirnya membawa kepada putusnya hubungan dan permusuhan di dalam hati. Maka janganlah engkau bergurau dengan seseorang. Bahkan jikalau mereka coba mengusik engkau, maka jangan engkau peduli dan berpalinglah daripada mereka, sehingga mereka bercakap perkataan yang lain. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu daripada golongan orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa idza maru billahwi marru kiroman. Maksudnya, dan apabila mereka melalui dengan perkara yang sia-sia, mereka akan lalu dengan menjaga kehormatan diri. Surat Al-Furqan ayat 72. Inilah Inilah 8 apa sih ya? Oh ya, oke, dilanjutkan aja Pak Ghazali. Silakan dihabiskan sekalian. Inilah 8 perkara yang merupakan penyakit lidah yang besar, maka tidaklah ada yang dapat menolong engkau dalam menjaga lidah. Ya, betul. Sehari semalam dengan 2 potong roti daripada itu ya. Udah. bukan. Yang kiri Pak Ghazali. Yang kiri. Menjaga lidahmu kecuali uzlah itu. Oh, sorry. Menjaga lidah dengan makan roti. Dengan makan roti sehari semalam. menjaga lidahmu kecuali hanya uzlah, menghasilkan diri dan mengasingkan diri dan melazimkan diam, dan hendaklah engkau bergaul dan bercakap sekedar sekeperluan saja. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar alaihissalam Siddiq radhiyallahu anhu selalu meletakkan batu di dalam mulutnya supaya ia dapat mencegah mulutnya daripada bercakap yang tidak perlu, dan beliau mengisyaratkan kepada lidahnya, inilah yang banyak membawa aku ke jurang kebinasaan, maka aku mestilah berjaga-jaga daripadanya. Maka jagalah lidahmu baik-baik, karena ia adalah alat yang paling berkesan dalam membinasakan engkau baik di dunia maupun di akhirat. Ya, berkesan ini artinya paling efektif ya. Kesan. Bahasa Melayu tadi sudah disampaikan Pak Didi ini. Beberapa bahasa yang mungkin tidak sesuai dengan bahasa baku kita, tapi insyaallah kita Ustaz bisa ngerti kenapa Ustaz? Kok bisa bahasa Malaysia? Saya 3 tahun di Brunei. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi ada satu kisah nih. Inilah 8 perkara. Saya ngajar selain kuliah, saya ngajar di SD. Ngajar bahasa Arab. SD itu apa? SD, sekolah rendah. SD. SD Pak. SD. Sekolah dasar ya. Kalau orang Melayu sekolah rendah. Jadi saya ngajar di SD, ngajar bahasa Arab. Nah, ketika saya ngajar angka-angka kan, wahid 1, isnain 2, salasa 3, ada bukunya kan, saya suruh terjemahkan anak-anak. Nah, di nomor 8 itu mereka kan menulis 8, sama niatun 8. Akhirnya saya tulis di depannya itu 8. Jadi saya koreksi di buku anak-anak itu 8. Anak-anak udah paham. Ustadz, apa yang ini 8? 8 ya 8. Ternyata orang Melayu itu justru udah ada 8. Mereka mengatakan 8. Ya, ada de-nya. Ini kayak bahasa Prancis, Ustadz, de. Jadi justru gitu. Kalau kita kan 8 ya, angka setelah 7 itu 8. Tapi bagi orang Melayu udah ada de-nya, 8 itu. 8 itu dari kata ini Ustadz, 2 alapan. Alapan itu diambil. Jadi 2 diambil 2 dari 10 sama dengan 9, 1 ambilan. Jadi 2 alapan, 2 diambil dari 10, 1 ambilan, 1 diambil dari 10.
Nah, sama Melayu diambil, kemudian disingkat jadi 8. Jadi mereka nggak tahu ininya dasarnya. Dasarnya. Tapi justru bahasa baku mereka jadinya 8. Jadi Gitu. 8 bahasa baku. Akhirnya ketika saya ngoreksi justru saya salah. Guru-guru bahasa Melayunya, oh lah Ustaz, betul. Mereka justru di sini 8 saja, bukan 8. Nah, ini diantara penyakit yang terakhir yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bergurau, mengolok-olok, mengejek orang. Ini juga mungkin tanpa kita sadari, kadang-kadang kita juga terperangkap ke dalam kesalahan ini, gitu kan? Ya, sering juga saya sampaikan, kita sebagai manusia tidak bisa kita lepas dari kesalahan, tidak bisa kita lepas dari dosa. Dosa-dosa seperti ini kadang kita sadari, kadang kita tidak sadari. Maka kita perlu memperbanyak amalan kebaikan. Mudah-mudahan keburukan-keburukan, dosa-dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari, atau kita sadari tapi kita tidak bisa mengendalikannya, diampunilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi bergurau sebenarnya boleh juga, karena Rasulullah SAW juga pernah bergurau, ya kan? Seringkali kita singgung bagaimana Rasulullah ketika ditanya seorang perempuan tua, ya, Rasulullah, apakah aku masuk surga? Rasulullah mengatakan, di surga tidak ada orang tua. Nah, ini kan gurau juga, canda. Orang yang di surga itu nanti kembali muda. Artinya Rasulullah juga bergurau. Suatu kali Rasulullah SAW lomba balap lari dengan Aisyah. Jadi Aisyah itu ketika masih langsing, masih kurus, kan, itu ketika lomba lari menang dia dari Rasulullah. Lomba lari-lari kecil. Ketika Aisyah sudah berisi, sudah agak gemukan, lomba lari dengan Rasulullah, Rasulullah yang menang. Sambil tersenyum Rasulullah mengatakan, ini balasan untuk kekalahanku kemarin. Hanya satu-satu. Kalau kita katakan sekarang satu-satu. Suatu kali Rasulullah SAW makan dengan beberapa sahabat kurma, ada Ali bin Abi Thalib di situ. Ketika makan kurma, biji dari kurma yang dimakan oleh Ali itu ditaruh di hadapan Rasulullah SAW. Supaya Ali ingin menunjukkan bahwasanya ingin menggoda Rasulullah. Rasulullah, engkau makan kurma banyak sekali. Artinya kayak apa ya? Rakus begitulah, dalam tanda petik ya bahasanya begitu. Rasulullah, engkau makan kurma banyak sekali, itu bijinya banyak, karena bijinya Ali juga ditaruh di depan Rasulullah SAW. Sehingga seakan-akan Rasulullah tuh makan banyak kurma karena bijinya banyak, sementara Ali bijinya tidak ada. Rasulullah mengembalikan itu, bukan mengembalikan, maksudnya Rasulullah menjawab, justru mengatakan, wahai Ali, masih mending saya ini makan kurma, bijinya tidak saya makan. Sementara kamu makan kurma, bijinya juga ditelan, gitu. Bijinya juga dimakan. Itu di depanmu tidak ada biji kurma. Sebenarnya dia ini mau ngerjain Rasulullah, kan? Ya, kan? Karena kan Rasulullah makan kurma banyak-banyak, bijinya banyak di hadapan dia. Tapi ternyata Rasulullah justru mengatakan, saya masih mending. Saya makan kurma, bijinya saya sisakan. Ente makan kurma, tidak ada bijinya. Tidak ada sisanya. Berarti bijinya juga engkau makan. Artinya ada juga gurau-gurau Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, kita juga tidak mungkin juga serius terus, tidak mungkin juga kita menjadi orang yang tegang terus. Nah, cuman ya bisa kita lihat apakah gurau kita ini berlebihan, apakah gurau kita ini sudah menyinggung perasaan kawan kita, menyakiti kawan kita, bisa kita timbang. Oke. Oke, baik. Selanjutnya, Imam, silakan. Ya. Untuk materinya cukup kali Ustadz ya, biar pas satu bab tadi ya. Satu bab. Selanjutnya silakan Bapak-bapak kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Alhamdulillah sudah banyak ini. Pak Andri sudah ada semua, sekalian buat pengumuman kecil. Ini Pak Andri terakhir di Hong Kong pengajian sama kita. Masya Allah. Tolong doanya Pak Ustaz, nanti dilancarkan semua urusannya di sana tempatnya. Amin. Gimana ceritanya ini? Mau kembali ke Indonesia atau ke tempat lain? Tempat lain Pak Ustaz, ke Tengah. Mau hijrah Ustaz, mendekat ke Ka'bah Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Wajahnya belum kelihatan nih Pak Andri ini. Tapi masih bisa online kan? Masih bisa online Pak Nidit? Iya, tapi jam 3 siang dia di sana.
Oh, siap. Masih kerja ya, masih kerja. Masih kerja. Kalau hari Jumat libur sih, Jumat libur. Jumat libur ya. Oh ya, Jumat siang. Oh Jumat iya, Sabtu Jumat libur. berarti. Tapi Di saya mana nggak nih tahu kalau boleh bisa- tahu, Jumatan. Pak Andri? Insya Allah ke Abu Dhabi Pak Ustadz. Oh, ke Abu Dhabi. Tapi saya kurang tahu apa bisa pakai Zoom apa enggak ya dari sana ya. Nanti saya coba dulu. Ada kok kawan yang sering pakai Zoom kayaknya Bisa. bisa kalau Zoom. Bisa pakai proxy. Kalau nggak Yang penting sih- bisa ngetik Arab aja. Soalnya downloadnya pakai bahasa Arab. Baca dulu Pak Ustadz. Nanti kalau makan kurma, bijinya dibuang, Pak. Bisa aja. Mohon doanya Ustadz sama bapak-bapak sekalian. Amin. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah nih selama di Hong Kong. Sama-sama Pak Andri. Sama Pak Andri, kita juga banyak salah, mohon maaf ya Pak ya. Ya, Iya, sama-sama Pak. Sama ini ada baru ini Pak Satya Darmawan, ini yang temannya Pak Wisesa bukan? Dharma Wangsa. Iya, temennya Sesa. Oh Temannya iya, Aditya Wisesa. Iya. Silakan boleh perkenalan. Oh, Assalamualaikum Pak Satya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih saya diundang sama teman saya di dulu di Singapura dari tahun 2007 2008 sampai dengan 2012 atau 2013 saya lupa ya. Itu saya sendiri di Singapura sudah 17 tahun. Saya ingat ya, zaman dulu pernah ada satu kejadian, kalau saya sangat keberatan saya cerita ya. Zaman dulu bisa dibilang saya nggak pernah sholat 5 waktu ya, istilahnya sholatnya syukur-syukur hari Jumat sholat ya, malah dulu pernah kita lagi makan siang ya, saya bilang yuk sholat dulu, dia mesti ada sholat dulu, saya sama kawan saya bilang enakan makan dulu deh Ses. Tapi saya ingat ada suatu saat tahu-taunya saya mendapatkan kesempatan untuk naik haji. Sebelum naik haji itu pokoknya semua serba ajaib, serba cepat semua. Dalam 3 bulan mendadak saya daftar, kemudian semua orang yang sudah mau berangkat sudah mendapatkan nomor, saya belum mendapatkan nomor. 6 minggu sebelum berangkat, tahu-tahunya saya diinformasikan minta pasportnya untuk berangkat. Nah, tetapi 2 bulan sebelumnya, waktu itu menjelang Ramadan, 3 bulan sebelumnya menjelang Ramadan, saya sama Sesa, kita challenge itu, ingat adalah sekitar Oktober, adalah mungkin Agustus 2010, saya bilang, Ses, yuk kita sholat yuk, zuhur sama asar di masjid di dekat kantor gitu. Dari situ sholat 5 waktu nonstop sampai sekarang. Jadi alhamdulillah saya juga adalah salah satu teman yang membuat saya ikut sholat 5 waktu gitu. Jadi di sini Masya Allah. bisa dibilang alhamdulillah ya, ada namanya kita pernah ya kita bilang adalah lupa sama Allah, bukan lupa sama Allah, tetapi nggak mengerti dan tidak melakukan sholat waktu. Sekarang adalah saya selalu mengajak orang untuk melakukan sholat dan melakukan sholat berjamaah. Jadi alhamdulillah sudah menemukan jalan yang benar dan juga dibantu oleh saya juga di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Satya, ya kita sama-sama di sini juga saling mengingatkan, ya ini juga sarana kita berkumpul ini saling menguatkan juga, namanya iman kita kadang lemah, kadang kuat. Nah ini kita setiap pekan bertemu biar kembali refresh lah, insya Allah diingatkan kembali sama ustadz-ustadz yang mengisi kajian kita. Ya baik, Pak Andri, selamat bertugas di tempat yang baru Pak Andri ya, semoga lancar perjalanan, dimudahkan semua, dan tetap berkomunikasi dengan kita. Kalau di sana pas luang ya gabung, silahkan Pak Andri biar tetap siap, insya Allah komunikasinya. Berangkat kapan Pak Mas Andri? Besok insya Allah Pak Adi.
Besok ya? Besok. Iya. Katanya Iya. besok mau makan itu di mana? Itu saya lupa, rupanya beliau berangkatnya Makan ayam Pas goreng. Iya, saya nanya itu, rupanya dia bilang Sabtu malamnya mau terbang. Saya pikir hari Minggu mau terbangnya. Iya. Kalau masih minggu lalu bisa itu. Jadi aja Pak, nggak apa-apa. Jadi aja Pak Imam. Di sana di karantin nggak Mas Andri? Kenapa di karantin? Sistem karantin nggak di sana di Abu Dhabi? Ada sisa. Jadi nanti pesawatnya sih lewat Dubai dulu ya, karena nggak ada direct flight dari Hong Kong langsung ke Abu Dhabi. Jadi ke Dubai dulu, nanti di sana tes 2 hari nunggu hasilnya. Setelah itu baru bisa pindah ke Abu Dhabi, mungkin lewat naik bis atau naik taksi gitu. Nah begitu masuk Abu Dhabi, 14 hari mandatory quarantine lagi. Pak Andri, agak panjang. kemarin ada teman saya baru dari sana. Ya. Dia 10 jam Pak tunggunya. Di mana Pak? Di nunggu tes yang keduanya di Dubai-nya Pak. Waduh, lama sekali, Masya Allah. Iya, 10 jam gitu. Di airport itu Pak? Iya, di airport. Dia kebetulan dia dari India, naik bubble flight di sananya kena karena provider PCR-nya itu tidak terdaftar di pemerintah India mungkin ya, yang berwenang ya. Akhirnya iya betul. Suruh diulang seperti itu Pak. Iya. Kalau dari negara tertentu yang harus memang ada list ininya labnya yang diakreditasi gitu istilahnya. Betul. Tapi kalau dari Hong Kong sih nggak ada sih, jadi boleh asal yang diakui pemerintah Hong Kong itu mereka bilang sih nggak perlu, nggak ada listnya untuk yang certified. Tapi terima kasih infonya Pak, mudah-mudahan sih nggak selama itu. Iya, mudah-mudahan lancar semua Pak. Insyaallah. Amin. Di hotel karantinnya atau di apa ada disiapkan tempat sama apa government di sana Mas Andri? Di hotel Sesa. Oke lah ya. Hotel sendiri aja. Iya. Oke. Baik, masih ada waktu ini sebelum kita tutup. Kalau ada yang mau bertanya Pak, silahkan, berkaitan dengan tema kita malam hari ini tentang lisan tadi ya. Silakan Pak, ada? Saya boleh bertanya? Ya silakan Pak, bisa saya. Saya kurang kalau bisa lebih tahu mengenai yang tadi mendoakan untuk hal-hal yang kurang baik itu, bisa dijelaskan lagi? Sepertinya boleh, tapi gimana gitu Pak? Saya agak kurang jelas tadi. Ya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam agama kita ini ada sesuatu yang dibolehkan, tetapi orang demi menjaga kadang-kadang tidak melakukan itu. Artinya mendoakan keburukan untuk orang yang menzalimi kita dibolehkan secara agama. Tetapi ada orang nggak mengambil hak itu. Artinya ada hak kan, hak yang dibolehkan gitu. Tapi mungkin untuk menjaga diri, takutnya doa kita untuk orang yang menzalimi kita itu berlebihan daripada hukuman yang seharusnya dia terima. Sehingga daripada kan, kalau semuanya pas sesuai dengan hukuman yang harus dia terima atau kurang dari itu, maka kan kita tidak berdosa. Kita boleh. Artinya mungkin seumpamanya antum masuk hotel, antum dibolehkan untuk ada hak gitu, hak untuk pakai fasilitas-fasilitas tertentu di situ. Ya, ada minuman, ada apa. Terus nggak diambil. Boleh kita minum, itu tidak perlu bayar lagi, tidak perlu kena cas dan lain sebagainya. Tapi adalah nggak usah diambil, gitu kan? Lebih baik saya minum lagi dari botol saya ini, mungkin lebih lebih menenangkan. Gitu. Artinya tadi itu dibolehkan, artinya orang mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi ya, artinya kepada orang yang menzalimi atau orang yang berbuat tidak baik kepada dia dibolehkan. Tapi ada orang dengan tingkat keimanan tertentu, daripada doa saya kepada dia itu nanti takutnya justru malah ada kembali keburukan kepada saya, maka sudah saya hindarkan saja. Bagaimana contoh yang lain semuanya kan, kita memberikan hutang kepada orang, artinya kita berhak untuk mengambil hutang kita itu seporsinya,
porsi. Jadi kita menghutangi 1 juta, maka kita berhak untuk mengambil balik uang dari dia itu kan 1 juta. Tapi kemudian, enggak usahlah, saya ini aja, saya saya relakan saja hak saya itu, nggak usah dibayar, atau bayar aja 500.000. Begitu. Mungkin contohnya begitu ya, Pak Wasisa. Jadi maksudnya dia boleh, tapi ada orang tertentu yang tidak mau mengambil hak untuk mendoakan, karena untuk menjaga diri kan, daripada tadi itu takutnya doanya itu lebih berat daripada dosa yang seharusnya atau hukuman yang seharusnya dia dapatkan. Kalau tahu pasti hukumannya segini, saya doakannya segini, ya silahkan mau. Kalau misalnya kita emosi, Pak, kita udah mendoakan karena kita emosi, itu kita sadar bahwa, waduh, harusnya saya nggak seperti ini. Kita bisa tarik lagi nggak doa kita? Mudah-mudahan, ya, kita tidak tahu pastinya, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani seseorang di luar kapasitasnya. Kadang-kadang kita ini tidak terkontrol sesuatu, kan itu kan di luar kendali kita, maka kita perlu ya istighfar, ya, kita perlu juga, makanya ada suatu saat kita tuh merenung kan. Kata Umar bin Khattab, dalam setiap hari itu usahakan ada waktu bagi kamu untuk muhasabah diri. Nah, mungkin kadang-kadang kita juga keceplosan ini. Nah, kadang-kadang ya seperti suami istri. Sebagian ulama mengatakan kalau talak dalam keadaan emosi tidak jatuh. Walaupun ada sebagian yang mengatakan talak itu jatuh. Ya, serius tidak serius itu jatuh. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan kalau dia emosi kebawa semuanya kan. Maka dia ada jatuh, akhirnya kemudian dia menarik ulang, artinya menginsafi itu. Ya mudah-mudahan begitu. Terima kasih. Ya, artinya berarti ini kita mendoakan yang buruk tuh boleh ketika kita dibolimi, Ustadz ya. Kalau misalkan kita hanya benci saja, misalkan kita sirik, benci nih, nggak suka sama orang, kita doain yang jelek-jelek, nah itu gimana hukumnya kalau begitu, Ustaz? Ya, karena kita tidak ada hak atas dia gitu ya. Artinya kita tidak ada hak atas dia, maka ya kita katakan ya itu tidak ada haknya, berarti kan kita berdosa juga. Kita mendoakan keburukan untuk orang lain yang tidak ada hak atas kita gitu. Kalau sebenarnya dia jelekin orang lain kan, dia menggolimi orang lain, kemudian kita yang berdoa untuk dia. Ya wallahu alam, kita juga nggak ada hak atas dia kan, nggak ada hak atas dia. Artinya kita tidak pernah menghutangi orang itu, kemudian kita ngambil uang dari orang itu kan bukan hak kita. Mungkin begitu. Oke, baik. Ada lagi? Ya, saya mau Bapak yang lain? Ya, silakan Pak Sudirman. Pak Ustadz, yang dimaksud dengan ahli hikmah ini sendiri seperti apa Pak Ustadz? Karena banyak versi ini. Ya, terima kasih. Ahli hikmah itu secara bahasa hikmah artinya kebijaksanaan. Artinya ahli hikmah itu orang yang bijaksana. Jadi orang yang ya tutur katanya, tingkah lakunya, keadaannya itu penuh dengan kebijaksanaan. Ya kalau kita bahasa simpelnya orang baik lah istilahnya kan. Orang baik lah gitu aja. Bahasa simpelnya gitu. Ahli hikmah. Nah, biasanya ahli hikmah ini karena dia sudah baik sehingga tutur kata yang keluar dari dia juga baik. Ini kan cara Allah untuk menunjukkan kebaikan seseorang itu, biasanya Allah tampakkan kebaikan juga dari tutur katanya. Maka kalau kita membaca kisah-kisah para ulama gitu ya, kalimat-kalimat yang muncul itu kayaknya kok bagus. Makanya sering sekarang kan ada semacam pamflet-pamflet dakwah begitu ya, selebaran-selebaran atau ya semacam ya poster-poster begitu kan, kalimat-kalimat para ulama. Kan kalimatnya itu menyentuh begitu. Artinya karena mereka penuh dengan hikmah, sehingga ucapan yang keluar itu seakan-akan baik. Seperti kata Abu Bakar contohnya. Orang yang orang yang masuk kubur tanpa bekal itu sebagaimana orang yang mengarungi lautan tanpa kapal. Orang yang masuk kubur tanpa bekal sebagaimana orang yang mengarungi lautan tanpa kapal. Artinya bekal amalan kebaikan inilah yang membawa kita seperti kita naik kapal. Karena sepinter-pinternya orang renang, kalau yang dilalui itu samudra, maka dia nggak akan kuat juga gitu. Kalau cuma sungai sih, Pak Sudirman kan lebih paham seperti itu. Artinya kata itu yang muncul itu penuh hikmah. Nanti perkataan Ali bin Abi Thalib, makanya Ali bin Abi Thalib itu punya diwan. Punya diwan itu ya,
kata-kata hikmah dari Ali bin Abi Thalib. Imam Syafi'i punya kata-kata hikmah. Nah, orang-orang seperti ini karena memang dia sudah baik ya mungkin ya, dan Allah jaga sehingga lisan yang keluar juga baik. Ketika kita baca nasihat-nasihat mereka itu, seakan-akan itu ahli hikmah. Jadi dia bukan kelompok tertentu, dia hanya penamaan untuk ya, orang yang dikenal memiliki kebijaksanaan baik secara lisan maupun secara tingkah laku. Begitu Pak Sudirman. Ya, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Silahkan. Pak Bambang nih senyum-senyum, Pak Bambang. Mungkin saya mewakili, di mana ada pertanyaan saya mungkin mewakili Pak Bambang. Iya, boleh. Silakan. Jadi kayak konteks mengaji seperti ini, apa harus terjaga wudhu, Pak? Ya, tidak harus, tetapi untuk kebaikan istilahnya kan, untuk kebaikan ini, karena wudhu itu adalah salah satu syarat untuk sholat. Wudhu ini hukumnya sunnah. Secara umum, wudhu hukumnya sunnah. Tapi untuk sholat, dia hukumnya jadi wajib. Kenapa wajib? Karena sholat tidak sempurna kecuali dengan wudhu. Sehingga ada kaidah dalam usul fikih itu dikatakan, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu, ya, kewajiban yang tidak sempurna dengannya, yang tidak sempurna dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Sah. Tapi hukum asalnya wudhu itu sunnah. Sehingga kalau seumpamanya kita tidak sholat, kita wudhu, maka kita sudah mendapatkan pahala pertama. Tapi kalau untuk sholat, maka menjadi wajib ketika kita mau sholatnya saja. Tapi kalau semuanya tidak sholat, maka wudhu itu menjadi sunnah. Yang kedua, ya untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Artinya ketika kita mencari ilmu, seumpamanya seperti ini kan, kita sambil duduk, sambil memperhatikan, dengan kita baringan semuanya kan, dengan kita sambil jalan-jalan, tetap dengar tapi sambil jalan-jalan, ya mungkin sama-sama dapat informasi, tapi bisa jadi efek atau keberkahan ilmunya itu kan beda. Makanya ulama-ulama dulu itu ketika nyari ilmu benar-benar menghormati betul gurunya. Sampai Imam Syafi'i itu dikatakan, Imam Syafi'i kalau ngaji dengan Imam Malik itu buka kertas saja tidak berani, takut suara buka kertas itu mengganggu Imam Malik. Dan banyak ulama-ulama kita dulu ketika mengawali dengan berwudu supaya apa? Ketika kita berwudu ini kan kita dalam keadaan bersih, dan ilmu itu dia suka tempat-tempat yang bersih. Mudah-mudahan dengan itu kemudian semakin banyak masuk ilmu kita dan juga pengaruhnya semakin baik. Tapi hukum asalnya sih tidak ada kewajiban. Ya, makasih Pak. Itu Pak Bambang, jadi biar hikmah ambil wudhu dulu Pak Bambang. Iya, habis tidur Pak. Tapi saya cerita Pak Satya tadi ya, kawan Pak Wasista tadi, ada satu hadis nih mungkin saya komentari. Satu hadis Nabi SAW mengatakan, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Allah tunjukkan satu orang kepada jalan hidayah melalui kamu, itu lebih baik daripada onta berwarna merah. Artinya yang lebih baik daripada tunggangan yang paling mahal di zaman itu. Tunggangan sekarang yang paling mahal apa? Mahal. Ferrari. Kira ada yang lebih mahal dari Ferrari. Airbus 38. Kalau saya tumpangannya Airbus 380 pesawat Pak. Nggak mobil lagi. Tumpangannya Pak Bambang gitu. Nggak mobil lagi ya. Nggak pribadi. Jet pribadi sekarang. Jadi lebih hebat lagi dari jet pribadi itu ya. Artinya itulah kebaikan yang sangat besar, maka itu juga bisa menjadi dorongan kita semuanya untuk kita sama-sama ya mendakwahkan agama ini, ngajak sahabat kita, karena Islam ini bukan agama yang hanya mementingkan diri sendiri, egois, ya, ada kawan kita, dan kita juga tidak perlu memaksakan, karena kita tidak tahu di umur keberapa Allah itu membuka pintu hidayah seseorang. Bisa jadi orang di usia 20 dia masih nakal betul. Mungkin di usia ke-50 memang Allah buka hidayahnya. Kadang ada yang Allah buka hidayah itu lebih cepat, usia muda dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu penghujung seseorang kan. Bisa jadi kita yang sekarang ini dibuka pintu hidayahnya, nanti di akhir hayat naudzubillah. Betul khatimah. Maka
Kalau kita melihat kawan kita semuanya belum sholat, ada yang mungkin sebagian belum pakai kerudung, ya sudah kita ajak saja. Mereka tidak mau ya, tidak masalah. Ya, mungkin suatu saat apa yang kita sampaikan itu tidak sekarang dia mencernanya, suatu saat dia akan mencerna. Jadi bisa dorongan kita semuanya, apalagi antum di negeri yang minoritas Muslim, mungkin lingkungan masyarakat Muslim di sana tidak mendukung 100% untuk menjadi Muslim yang kafah istilahnya ya, yang maksudnya bisa menerapkan amal ibadah itu seperti kita di Indonesia, tapi dengan saling mengingatkan, dengan saling menasehati, satu dua orang sudah terbuka dengan pintu hidayah. Nah, kita juga banyak menyebarkan, ya kadang kita dakwah lewat media, lewat selebaran, lewat tulisan, bisa jadi. Nah, kita tidak tahu satu tulisan kita dibaca orang di mana dengan satu kata gitu, hadis yang tersampaikan, orang bisa terbuka. Wallahu a'lam. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Johar. Kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan Bapak-Bapak ya. Sudah jam 11, Alhamdulillah. Baik Ustadz, untuk menutup kajian malam hari ini, kami mohon doanya Ustadz, termasuk kita mendoakan mendoakan Pak Andri yang insya Allah besok akan terbang ke Abu Dhabi. Silahkan Ustadz Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri majelis kita pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan pribadi kita, untuk kebaikan keluarga kita, keluarga saudara-saudara kita, untuk kebaikan masyarakat kita, kebaikan umat Islam kita ini yang di mana-mana mungkin sekarang lagi diuji, juga untuk kebaikan umat manusia semuanya. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, dosa-dosa pasangan-pasangan kami, dosa-dosa saudara-saudara kami, dosa-dosa anak-anak kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa murid-murid kami, dosa-dosa masyarakat kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa sahabat-sahabat yang telah mendahului kami. Janganlah Kau masukkan dalam hati kami rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, rasa benci kepada sahabat muslim kami, ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak keluarga dan keturunan kami penyejuk hati kami, penawar kegundahan kami. Jadikanlah mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma yassir umurana. Allah mudahkanlah urusan-urusan kami. Wa haqqiq amalana. Sampaikanlah tujuan-tujuan kami. Wa balligh ghayatina. Penuhilah cita-cita kami. Wa haqqiq maqasidana ya Allah. Sampaikanlah apa-apa yang kami inginkan, harapan-harapan kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban barakan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allah berikanlah kepada kami rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang tayyib. Hindarkanlah kami dari rizki-rizki yang haram, ya Arhamar Rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نبوء بنعمتك علينا ونبوء لك بذنبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اصرف عنا البلاء والوباء
Ya Allah, hindarkanlah kami dari bala, bencana, musibah, dari segala keburukan. Wal fahsya'a wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan wa min buldanil muslimin 'ammah. Ya Allah, perbaikilah pribadi-pribadi kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang baik, ya Allah. Perbaikilah pribadi-pribadi kami. Berikanlah kami pasangan-pasangan yang baik. Perbaikilah pasangan-pasangan kami. Berikanlah kami anak-anak keturunan yang baik. Perbaikilah keturunan kami. Berikanlah kami saudara-saudara yang baik. Perbaikilah saudara-saudara kami. Berikanlah kami komunitas, masyarakat, dan jamaah yang baik. Perbaikilah masyarakat kami. Berikanlah kami pemimpin yang baik. Perbaikilah pemimpin kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Ya Allah, mudahkanlah urusan saudara kami, Bapak Andri. Bentar lagi akan melaksanakan tugasnya di Abu Dhabi. Mudahkanlah perjalanannya. Berikanlah dia kenangan melaksanakan tugasnya. Jagalah dia, ya Allah. Hindarkanlah dia dari segala keburukan. Dan kami semua, ya Allah. Kami, ya Allah, kami adalah hamba-Mu. Takdir kami ada di tangan-Mu, ya Allah. Berikanlah takdir yang baik untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Johar dan juga bapak-bapak sekalian yang sudah hadir malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi pekan depan insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.